Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Offense Against Intellectual Property. Perkenalkan, saya Angginana Nursila dengan NIM 11170377 akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Perangkat teknologi informasi bernama komputer menjadi bagian penting yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Perkembangan komputer yang begitu pesat telah menjadi jembatan atau bridge atau penghubung pengembangan telekomunikasi dan informasi yang berbasis komputer. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan komputer sebagai media dalam aktivitas pengelolaan telekomunikasi dan informasi yang berbasis komputer. Di samping itu, perkembangan internet sesungguhnya merupakan penggabungan jaringan-jaringan komputer yang menjadi indikator terukur yang menjadi dasar rujukan dalam menilai bentuk sistem telematika dewasa ini. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace. Sebuah dunia berbasis komputer ini menawarkan realitas baru. Cyberspace inilah kejahatan-kejahatan dengan bentuk yang baru lahir berkembang menjadi kejahatan siber. Seperti dikutip dalam beberapa kepustakaan, cybercrime sering diidentikan sebagai computer crime. Offense against intellectual property adalah kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Banyak kejadian ini susah sekali dikendalikan karena hal ini terjadi di dunia maya. Jadi peristiwa-peristiwa ini susah ditinjau oleh pihak-pihak yang berwajib. Karena internet dapat diakses oleh siapa saja, tidak terbatas oleh usia. Oleh karena itu, kami membahas tema ini untuk memberikan wawasan pada kami semua untuk menjadi media internet bermanfaat tanpa harus merusak hak-hak orang lain. Saya Ahmad Mujani dengan NIM 11171070 dari kelompok 6 akan menjelaskan pengertian cybercrime. Cybercrime atau biasa disebut dengan kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Menjadi alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, serta penipuan identitas. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional, di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Contoh kejahatan dunia maya, di mana komputer sebagai alat adalah kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya, di mana komputer sebagai sasaran adalah akses ilegal mengelabui kontrol akses. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempat adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi online. Pengertian cyberlaw. Cyberlaw ialah sebuah aturan yang berbentuk hukum yang dibuat khusus untuk dunia digital atau internet. Dengan makin banyak dan berkembangnya tindak kriminal dan kejahatan yang ada di dunia internet, maka mau tidak mau hukum dan aturan tersebut harus dibuat. Cyberlaw sendiri, ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari cybersafe law. Pengertian offense against intellectual property. Offense against intellectual property adalah kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Pelaku kejahatan ini mengincar terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh korban lain. Pelaku biasanya meniru atau menyiarkan sesuatu yang sebenarnya sudah lebih dahulu dilakukan oleh orang lain yang dimiliki pihak lain di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Maira Putri dengan NIM 11171346. Kali ini saya akan membahas tentang Offense Against Intellectual Property. Sejarah dan perkembangan hak kekayaan intelektual. Dalam tulisannya di Al-Mawarid edisi 9 2003, Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual membagi secara HKI dalam dua masa. Masa pada abad kuno dan pertengahan serta masa keistimewaan dan hak pemilik percetakan. Pada abad kuno dan pertengahan hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang telah dihasilkan oleh manusia pada waktu itu. Korpus juris yang menyadari kehadiran hak milik intelektual berupa ciptaan dalam bentuk tulisan atau lukisan di atas kertas, namun pandangan itu belum sampai kepada pembedaan
antara benda nyata dan benda tidak nyata yang merupakan produksi kreasi intelektual manusia. Masa keistimewaan adalah masa di mana hak untuk memperbanyak suatu karya cipta diberikan kepada percetakan atau penerbit. Artinya, percetakan mendapat hak istimewa untuk memperbanyak menjual hasil ciptaan seseorang. Era ini dimulai ditemukannya cetakan buku di Gutenberg, Jerman sekitar tahun 1445. Dari sini muncul teori tentang larangan mencetak ulang suatu buku, kecuali diperoleh izin untuk mencetak ulang. Pada masa ini, teori tentang preleg berkembang pesat di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Perancis. Selanjutnya, ada ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual diklasifikasikan dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum benda. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak benda material dan imaterial. Pembahasan terletak pada hak benda imaterial, yang dalam keputusan hukum sering disebut dengan istilah hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual. Secara garis besar, HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada hak cipta atau biasa kita sebut copyright, yang kedua hak kekayaan industri yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain yang tata letak sirkuit terpadu, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan saya bahas tentang modus operandi. Kejahatan ini dilakukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet, sebagai pada web page, suatu situs milik orang lain secara ilegal, dan suatu informasi di internet yang ternyata dagang orang lain dan sebagainya. Saya akan memberikan contoh dua kasus di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertama, ada contoh kasus di luar negeri. Pada tahun 2005, Apple sempat menuntut penjiplakan tema Aqua kepada komunitas open source. Namun, yang terjadi adalah bukan penjiplakan, tapi peniruan. Cipta yang dimiliki Apple adalah barisan kode Aqua beserta logo dan gambar-gambarnya, sedangkan komunitas open source meniru wujud akhir tema Aqua dalam kode yang berbeda. Tentunya membuat baru gambar dan warna pendukungnya. Meniru bukanlah karya turunan. Kedua, ada contoh kasus di dalam negeri. Kominfo kembali melakukan penutupan hak akses 22 situs yang melanggar hak cipta atas karya musik berdasarkan permintaan Kementerian Hukum dan HAM melalui nomor surat I7HM0105264 tertanggal 15 Oktober 2015. Adapun 22 situs yang ditutup hak aksesnya diantaranya laguhit.com, mp3daysnet, dan weblagu.com. Sebagai pelaku industri musik nasional di antara pencipta lagu, artis, perusahaan rekaman, dan musisi juga mengapresiasi dan menyambut gembira langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kominfo dan Kemenkumham tersebut. Perkenalkan, saya Serlia Lutfia dengan NIM 1170949. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kasus offense against intellectual property. Yang pertama, menyimpan konten. Dalam satu contoh, seseorang yang membuat video mengunggah data file yang dibuatnya di internet dengan pengaturan pengunjung hanya dapat menggunakan video, dan ketika pemilik konten resmi mendapati Anda menyimpan atau mendownload file video yang diunggahnya, maka dapat dikatakan bahwa Anda melanggar kebijakan yang telah dibuat pengunggah video. Selanjutnya, yang kedua, membagikan konten. Ketika Anda menggunakan konten seseorang, misalnya teks atau gambar di artikel yang hanya diizinkan untuk digunakan sendiri, baik dalam website tersebut ataupun Anda simpan atau tidak dibagikan atau dipublikasikan kepada orang lain, berarti Anda masih mematuhi kebijakan pemilik konten. Tetapi jika Anda menggunakan untuk diperlihatkan kepada orang lain tanpa pengetahuan si pemilik konten, Anda dapat dikasuskan karena tidak mengikuti pedoman penggunaan konten seperti yang telah disetujui. Yang ketiga, mengedit atau memodifikasi konten. Contoh konten berupa aplikasi dilindungi kemurniannya, tidak boleh dimodifikasi karena dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, untuk yang keempat, mempublikasikan atau copy paste konten, re-upload konten. Re-upload konten yaitu menyaring atau mempublikasikan konten seseorang untuk kepentingan diri sendiri yang menyebabkan pemilik konten asli mengalami kerugian, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang cukup rawan dengan perselisihan antara pemilik konten dengan seseorang yang mempublikasikan.
Beberapa faktor penunjang terjadinya Office Against Intellectual Property, terjadinya kasus Office Against Intellectual Property yaitu adalah satu, tersedianya teknologi komputer dan komunikasi yang memungkinkan dilakukan pencipta, pengumpulan, dan manipulasi informasi. Yang kedua, informasi online mulai berkembang. Yang ketiga, kerangka akses internet umum telah bermunculan. Saya Agung Prabowo dengan NIM 11170715. Di sini saya akan menjelaskan tentang Offense Against Intellectual Property. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-undang ini yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah peraturan pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya. Namun diharapkan dengan menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyber law guna menjerat pelaku cybercrime yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Yang kedua, Pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 KUHP, penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Yang ketiga, pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang keempat, Pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi atau cyberstalking, ancaman pidana pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan atau cracking, hacking, illegal access, ancaman pidana pasal 46 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. 6. Pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki. Yang ketujuh, Pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik atau phishing atau penipuan situs. Mencegah terjadinya offense against intellectual property. Yang pertama, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi ciptatext. Untuk meningkatkan keamanan, authentication, penggunaan user ID, dan password. Penggunaan enkripsi dapat dilakukan tingkat soket. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap data atau transaksi yang dikirimkan dari atau ke server www. Yang kedua, penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internet. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya. Yang ketiga, perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain adalah hukum teknologi informasi atau law of IT, hukum dunia maya virtual world law, dan hukum mayantara. Nomor 4, melakukan pengamanan sistem.
Melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web. Yang kelima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, pentuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan offense against intellectual property. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan, offense against intellectual property adalah kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Pelaku kejahatan ini mengincar terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh korban. Pelaku biasanya meniru atau menyiarkan sesuatu yang sebenarnya sudah lebih dahulu dilakukan oleh orang lain yang dimiliki pihak lain di internet. Sarannya, seharusnya kita yang punya ilmu lebih tidak menggunakan ilmu tersebut dengan membajak karya-karya orang lain. Karena jika kita melakukan itu secara tidak langsung, kita bisa merugikan orang banyak. Generasi muda seperti kita harusnya menciptakan hal-hal baru yang positif, yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi orang lain agar mereka mengikuti langkah yang dilakukan oleh pencipta kreativitas dan menumbuhkan rasa percaya diri tanpa membajak karya-karya yang sudah dibuat. Pemerintah jangan mempersulit untuk sang pencipta mendaftarkan karya ciptaannya, agar karya tersebut tidak diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap masyarakat seharusnya melapor kepada pihak yang berwajib jika melihat adanya tindakan pembajakan suatu karya. Setiap masyarakat harus membeli karya yang orisinal, bukan membeli produk-produk kebajakan.